Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Afif Husain LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir dan Ilmu Tafsir. Perkenalkan, nama saya Garnis Radita dari kelas A22 dengan NIM 22811318081. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan jawaban dari soal-soal UAS mata kuliah Tafsir dan Ilmu Tafsir. Berikut adalah penjelasan saya untuk soal yang pertama. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang utama tidak dapat dipahami secara sembarangan. Pemahaman terhadap Al-Quran memerlukan perangkat keilmuan yang sistematis agar pesan ilahi dapat ditangkap secara utuh dan tidak menimbulkan penyimpangan makna. Oleh karena itu, ilmu tafsir memiliki posisi yang strategis dalam studi Al-Quran. Ilmu tafsir merupakan salah satu cabang dalam ulumul Quran yang secara khusus membahas kaidah, metode, syarat, serta perangkat keilmuan yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran secara benar. Ilmu tafsir berfungsi sebagai landasan metodologis agar penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran tidak dilakukan secara serampangan, subjektif, atau lepas dari konteks kebahasaan dan historisnya. Sementara itu, tafsir adalah hasil atau produk dari proses penafsiran tersebut. Bisa berupa penjelasan makna ayat Al-Quran yang mencakup aspek bahasa, akidah, hukum, moral, dan sosial. Dengan demikian, perbedaan yang tegas antara ilmu tafsir dan tafsir terletak pada posisinya, di mana ilmu tafsir berperan sebagai alat dan metodologi, sedangkan tafsir merupakan hasil implementasi dari metodologi tersebut. Penguasaan ilmu tafsir menjadi syarat utama bagi seorang mufassir karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dengan tingkat keindahan dan kompleksitas makna yang tinggi, mengandung ayat-ayat yang bersifat umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, serta berkaitan erat dengan konteks sosial dan sejarah tertentu. Tanpa penguasaan ilmu tafsir, penafsiran Al-Quran berpotensi didasarkan pada hawa nafsu dan opini pribadi. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam Asy-Syarqasi dalam Al-Burhan fi Ulumul Quran, menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menafsirkan Al-Quran kecuali setelah menguasai berbagai disiplin ilmu seperti bahasa Arab, usul fikih, dan ilmu Al-Quran. Serta pendapat Imam As-Suyuti dalam Itqan menegaskan bahwa menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu sama dengan berbicara atas nama Allah tanpa dasar yang sah dan hukumnya terlarang. Pendekatan yang kedua. Dalam kajian ilmu tafsir dikenal dua pendekatan utama, yaitu tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'i. Tafsir bil ma'sur adalah metode penafsiran yang bertumpu pada riwayat yang sahih, yakni menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta dengan penjelasan para sahabat dan tabi'in. Metode ini menekankan otoritas generasi awal Islam dalam memahami wahyu dan bersifat naqli atau berbasis transmisi riwayat. Contoh penerapan tafsir bil ma'sur terdapat
ditemukan dalam tafsir Ibnu Katsir, khususnya ketika menafsirkan Quran surah Al-Fatihah ayat 7. Khususnya ketika menafsirkan Quran surah Al-Fatihah ayat 7, di mana makna orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat dijelaskan berdasarkan hadis Nabi. Adapun tafsir bil ra'i adalah penafsiran Al-Quran menggunakan ijtihad rasional dengan tetap berlandaskan kaidah ilmu tafsir dan tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah. Tafsir ini memanfaatkan analisis kebahasaan, usul fikih, maqasid asy-syariah, serta konteks sosial. Contoh tafsir bil ra'i dapat dijumpai dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab yang mengaitkan pesan ayat-ayat Al-Quran dengan realitas kehidupan masyarakat modern. Para ulama membolehkan tafsir bil ra'i selama dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi keilmuan yang memadai. Penjelasan yang ketiga, asbab al-nusul merupakan ilmu yang membahas sebab-sebab atau latar belakang peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Keberadaan asbab al-nusul memiliki fungsi yang sangat penting dalam memahami ayat secara kontekstual dan proporsional. Dengan mengetahui sebab turunnya ayat, seseorang atau mufasir dapat memahami konteks historis, menghindari kesalahan generalisasi, serta menangkap ilmiah dan tujuan hukum yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, pemahaman terhadap Quran surah Al-Mujadilah ayat 1 tentang zihar menjadi lebih utuh ketika dikaitkan dengan peristiwa pengaduan Khawlah binti Salabah kepada Rasulullah. Namun demikian, tidak semua ayat Al-Quran memiliki sebab turun secara khusus. Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa banyak ayat diturunkan sebagai petunjuk umum tanpa didahului peristiwa tertentu. Sementara Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa mengetahui asbab al-nuzul memang membantu pemahaman ayat, tetapi ketiadaannya tidak menghalangi penafsiran makna ayat tersebut. Prinsip yang berlaku dalam hal ini bahwa hukum diambil dari keumuman lafaz ayat, bukan dari kekhususan sebab turunnya. Penjelasan yang keempat, konsep Makki dan Madani merupakan kualifikasi ayat Al-Quran berdasarkan waktu turunnya. Ayat Makki atau Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat Madani atau Madaniyah adalah ayat yang diturunkan setelah hijrah Nabi meskipun secara geografis diturunkan di Mekah. Ayat-ayat Makki umumnya berisi peneguhan tauhid, akidah, keimanan kepada hari akhir, serta pembentukan moral umat. Sedangkan ayat-ayat Madani lebih banyak membahas hukum, muamalah, serta peraturan atau pengaturan kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Contoh ayat Makki adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menekankan pentingnya ilmu dan keimanan.
Sedangkan contoh ayat madani adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang menetapkan kewajiban puasa Ramadan. Pemahaman terhadap Makki dan Madani sangat penting karena membantu menjelaskan tahapan dakwah Islam serta perkembangan pensyariatan hukum. Dalam konteks penafsiran, ayat-ayat hukum Madani tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat Islam yang sudah terbentuk secara sosial dan politik. Selanjutnya yang terakhir yaitu penjelasan yang kelima. Penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir memiliki dampak yang serius, baik secara keilmuan maupun sosial, terlebih lagi pada era digital. Secara keilmuan, penafsiran tanpa metodologi yang jelas dapat menyebabkan distorsi makna ayat, penyederhanaan pesan Al-Quran, serta hilangnya standar keilmuan. Sementara itu, secara sosial, penafsiran yang keliru dapat memicu konflik, polarisasi umat, serta munculnya paham keagamaan ekstrim. Fenomena ini dapat dilihat dari maraknya potongan ayat Al-Quran yang disebarkan di media sosial tanpa konteks Makki Madani dan asbab al-nusul, lalu digunakan untuk membenarkan tindak kekerasan atau ujaran kebencian. Dalam perspektif akademik, kondisi ini menunjukkan terjadinya dekontekstualisasi dan simplifikasi teks suci yang pada akhirnya mereduksi pesan universal Al-Quran sebagai rahmat bagi seluruh alam.